Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Puspitasari dengan NIM 20217135 akan mempresentasikan pengalaman saya magang di BPKPAD Kabupaten Klaten. Gambaran khusus tempat magang yang di bagian perbendaharaan itu yang pertama melaksanakan pengelolaan administrasi belanja non gaji, yang kedua melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah Kabupaten Klaten, yang ketiga melaksanakan koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank, yang keempat melaksanakan koordinasi pengelolaan belanja non gaji dan tunjangan aparatur serta tambahan penghasilan pegawai, yang kelima melaksanakan penyiapan pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD. Yang kedua itu di bagian anggaran. Yang di bagian anggaran itu ada perumusan program kerja bidang anggaran, perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran, pelaksanaan kebijakan teknis di bidang anggaran, pelaksanaan koordinasi di bidang anggaran, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang anggaran, pengkoordinasi program pengelolaan keuangan daerah kegiatan, koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah. Selanjutnya itu ringkasan kegiatan magang, yaitu yang pertama menginput data ke web Simda berupa laporan SPD, yang kedua membuat penomoran arsip box serta menyusun arsip box pada saat penulis ditempatkan pada bagian perbendaharaan pada bidang belanja non gaji. Kemudian pada bagian anggaran, penulis melakukan kegiatan membuat laporan DAU bulan Agustus 2022 dari data DTU KUA PPAS 2022. Yang keempat memeriksa dokumen KUA PPAS yang sudah dicetak. Yang kelima membuat laporan hasil bangan untuk SKPD. Yang keenam membuat laporan baku anggaran dari database RKA KUA PPAS. Yang ketujuh merekap dan menginput data dalam pagu DBHCHT PPAS tahun 2023 di SLDP. Yang kedelapan menyesuaikan input data dari Simda Kabupaten Klaten. Selanjutnya ada output dan kontribusi kegiatan magang. Untuk outputnya yang pertama, penulis mendapat pemahaman tentang cara menginput data ke web Simda berupa laporan SPD. Yang kedua, membuat penomoran dan menyusun arsip-arsip box. Yang ketiga, membuat laporan DAU, laporan realisasi penggunaan dana alokasi umum semester 1. Yang keempat, membuat laporan DTU yang ditetapkan sesuai arahan dalam undang-undang mengenai APBN semester 1. Untuk kontribusi magangnya itu, yang pertama membantu untuk membuat laporan DAU semester 1, yang kedua membantu untuk membuat laporan realisasi belanja wajib dari DTU yang ditetapkan sesuai arahan kebijakan penggunaan DTU dalam undang-undang mengenai APBN semester 1, yang ketiga membantu untuk membuat SPD, yang keempat membantu dalam merekap dan menginput data dalam pagu PPAS tahun 2023 di SIPD, yang kelima membantu memeriksa dokumen KUA PPAS yang sudah dicetak. Yang keenam membantu menganalisis data SSH yang sudah termigrasi dari web SLDP ke web FMIS. Yang ketujuh membantu merumuskan data banggar untuk kecamatan di Kabupaten Klaten. Selanjutnya masalah dan solusi. Untuk permasalahan yang ditemui ketika magang itu, yang pertama pembagian tugas dari bidang anggaran dan perbendaharaan kurang merata, sehingga beberapa hari penulis tidak mempunyai pekerjaan sama sekali dikarenakan di akhir semester tidak ada banyak pekerjaan. Yang kedua, peserta magang belum dapat dipercaya untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang memiliki resiko tinggi karena masih dalam proses belajar. Yang ketiga itu aplikasi Simda yang sempat error. Yang keempat, kurangnya peralatan elektronik seperti komputer yang akan digunakan untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Yang selanjutnya itu solusi permasalahan yang ditemui ketika di tempat magang itu, yang pertama, staf bidang anggaran dan perbendaharaan mengarahkan penulis untuk melakukan kegiatan di samping pekerjaan utama bidang anggaran dan perbendaharaan, yaitu mempelajari peraturan-peraturan yang berlaku di BPKPAD Kabupaten Klaten, khususnya bidang penganggaran dan perbendaharaan. Yang kedua, mengikuti dengan baik instruksi dari staf bidang anggaran dan perbendaharaan sehingga harus tetap teliti saat melaksanakan tugas yang diberikan dan meminta pengarahan apabila terjadi kesalahan. Yang ketiga, meminta perbaikan program aplikasi Simda kepada pihak terkait. Yang keempat, menyediakan peralatan komputer untuk anak-anak magang. Pihak instansi selain menyediakan komputer untuk pegawai, sebaiknya menyediakan juga untuk anak-anak magang. Karena dengan adanya komputer, maka praktik ataupun pekerjaan pada bidang tersebut dapat terselesaikan dengan cepat tanpa membawa laptop dari rumah.
kesimpulannya yaitu, magang merupakan salah satu bentuk pelatihan kerja di lapangan untuk memperkenalkan dan menumbuhkan kemampuan dalam dunia kerja, serta menerapkan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan. Dalam proses magang ini, penulis memilih untuk magang di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Klaten. Selama pelaksanaan magang ini, penulis mendapatkan banyak sekali manfaat yang sangat berguna yang tidak bisa didapatkan di bangku perkuliahan, tetapi bisa didapatkan di Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah. Melalui kegiatan magang, diharapkan mahasiswa memperoleh pengetahuan dan keahlian baru tentang dunia kerja yang tentunya untuk menjadi bekal bagi penulis. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.